Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk berlatih soal UAS atau PAS ya. Mata pelajaran PPKN, tema 1, kelas 6 SD, semester 1, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, dasar negara Indonesia adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar, D. Sumpah Pemuda. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di bawah ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, kecuali A. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Kerukunan antar umat beragama. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, menghargai pendapat orang lain bukanlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ya, melainkan nilai yang terkandung dalam sila keempat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di bawah ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali A. Persamaan derajat dan menghargai hak asasi manusia, B. Solidaritas antar sesama manusia, C. Perdamaian, D. Mencintai produk dalam negeri. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, mencintai produk dalam negeri bukanlah nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya, melainkan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kita lanjut ke soal yang keempat. Gambar di bawah ini adalah perilaku yang sesuai dengan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, sesuai dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena gambarnya di sana adalah gambar seluruh umat beragama yang sedang beribadah ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Gambar di bawah ini adalah perilaku yang sesuai dengan sila A. Keempat, B. Ketiga, C. Kedua, D. Pertama. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, sesuai perilaku dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menjenguk teman yang sakit itu sesuai dengan perilaku sila kedua. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Di bawah ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia, kecuali A. Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Cinta perdamaian dan persatuan, C. Mengembangkan sikap adil kepada sesama, D. Tidak egosentris. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, mengembangkan sikap adil kepada sesama. Itu lebih tepatnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Di bawah ini sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah A. Suka bekerja keras, B. Bangga dan cinta terhadap tanah air, C. Tidak memaksakan kehendak, D. Rajin beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, bangga dan cinta terhadap tanah air merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian soal yang ke-8. Di bawah ini nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila, kecuali A.
mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. B. Melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. C. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. D. Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok bukanlah nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat, kecuali A. Tidak memaksakan keinginan saat bermusyawarah. B. Tidak menerima keputusan dengan lapang dada. C. Mengutamakan kepentingan orang banyak. D. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Tidak menerima keputusan dengan lapang dada bukanlah contoh pelaksanaan sila keempat. Harusnya dalam menerima keputusan kita harus menerimanya dengan lapang dada dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Di bawah ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, kecuali A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Suka bekerja keras dan suka memberi pertolongan. D. Mencintai produk mancanegara. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Mencintai produk mancanegara bukanlah nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, harusnya dalam hal ini kita harus mencintai produk dalam negeri, ya. Artinya kita juga menerapkan nilai-nilai atau cerminan nilai yang ada pada sila ketiga Pancasila, ya. Kemudian soal yang ke-11. Menghargai karya orang lain merupakan sikap yang sesuai dengan lambang A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Sesuai lambang padi dan kapas, yaitu lambang sila kelima Pancasila. Jadi menghargai karya orang lain itu merupakan contoh sikap sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Bangga saat mengenakan batik merupakan sikap yang sesuai dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Sesuai dengan lambang pohon beringin. Karena pohon beringin adalah lambang sila ketiga Pancasila. Jadi bangga mengenakan batik. Batik itu adalah pakaian khas dari Indonesia, ya. Jadi ketika kita bangga mengenakan batik, artinya kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah masyarakat Indonesia dan juga mencintai produk dalam negeri. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi merupakan sikap yang sesuai dengan lambang A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Kepala banteng. Jadi kepala banteng adalah lambang sila keempat. Jadi tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi adalah cerminan pada sila keempat Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Kepala banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka A. Bertarung, B. Bergerombol, C. Berkumpul, D. Berkerumun. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Berkumpul. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Lambang padi dan kapas merupakan simbol A. Kehormatan bangsa, B. Perjuangan para pahlawan,
C. Pangan dan sandang. D. Sebagai tempat bertemu. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, merupakan simbol pangan dan sandang. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni A. Mengambil keputusan yang harus dilakukan secara lemah. B. Mengambil keputusan yang harus dilakukan secara sepihak. C. Mengambil keputusan yang harus dilakukan secara spontan. D. Mengambil keputusan yang harus dilakukan secara tegas. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Mengambil keputusan yang harus dilakukan secara tegas. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-17. Pengamalan sila pertama, kedua, dan kelima sekaligus bisa diwujudkan dengan tindakan A. Rela berkorban untuk nusa dan bangsa serta menghargai hak milik orang lain. B. Cinta kasih kepada sesama dan berusaha membantu mereka yang menderita suatu musibah bencana alam. C. Suka bekerja keras dengan disertai doa secara khusus. D. Beribadah secara tekun serta menghormati sesama manusia. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, cinta kasih kepada sesama dan berusaha membantu mereka yang menderita suatu musibah bencana alam. Kemudian soal yang ke-18, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah A. Menghormati guru. B. Menghormati tetangga yang berbeda agama. C. Menjaga adik dengan penuh kasih sayang. D. Ikut bekerja bakti membersihkan selokan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Menjaga adik dengan penuh kasih sayang juga suatu sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga. Jangan kita kira karena hanya menjaga adik itu bukanlah suatu nilai dalam Pancasila, ya. Hal sekecil pun, hal-hal yang baik yang telah kita lakukan di dalam rumah itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila, setiap warga negara harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan A. Orang banyak, B. Pribadi dan golongan, C. Negara, D. Bangsa. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Dalam bermusyawarah, sebaiknya kita lebih memperhatikan kepentingan A. Diri sendiri, B. Kelompok, C. Bersama, D. Pemangku kepentingan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, harus lebih memperhatikan kepentingan bersama. Oke teman-teman, demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Terima kasih juga yang sudah mendukung atau memberi support terhadap channel ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.